Hai, perkenalkan, nama saya Fakih Noval dengan NIM 22041360504 sebagai seorang bos. Halo, saya Donna Alexandra Prandini dengan NIM 2204136011271. Di sini saya sebagai manajer. Halo, saya Rahmatul Umar dengan NIM 2204113611369. Saya di sini sebagai karyawan 1. Halo, nama saya Dinda Arumbu Samardani dengan NIM 2204136088928 sebagai karyawan 2. Masuk. Permisi, Pak. Silakan duduk di sini. Mbaknya paham kenapa Mbak saya panggil ke sini? Mohon maaf, Pak. Saya kurang tahu kira-kira ada apa ya, Pak? Apa Mbaknya tidak tahu dengan perusahaan Delta Kreativita sedang dilanda permasalahan yang begitu besar? Saya sendiri cukup shock melihat data yang ada. Saya melihat data dan pada akhirnya saya menyimpulkan bahwasanya perusahaan kita membutuhkan banyak sekali perubahan besar dan pengambilan keputusan yang luar biasa terkait sumber daya manusia yang ada di sini. Karena apa? Berdasarkan big data, perusahaan kita hampir bangkrut. Mohon maaf, Pak. Ini berarti berkaitan dengan penjualan kita yang menurun ya, Pak, kalau begitu? Ya, itu ternyata cukup peka. Dengan kasus yang demikian, penjualan kita merosot sehingga mempengaruhi berbagai aspek. Oleh karena itu dengan berberat hati, saya dan jajaran manajer mengambil keputusan untuk melakukan PHK besar-besaran. Karena entah dengan pemotongan gaji, pengurangan jam kerja dan lain-lainnya, itu tidak akan mengcover perusahaan kita. Digital kreatif akan tetap kolaps. Bagaimana menurut Anda sebagai seorang manajer? Jadi ini pengurangan karyawannya itu dari divisi pemasaran saja ya, Pak? Apakah ini sudah finalnya gitu, Pak? Tidak, saya memutuskan kita akan mem-PHK berbagai divisi. Percayalah, saya mengambil keputusan ini tidak berdasarkan asumsi pribadi saya saja. Saya bersama dengan para manajer saya melihat bagaimana cara agar perusahaan kita tetap bertahan sampai ke depannya. Apakah Anda tahu seberapa ekstrim jatuhnya perusahaan kita karena gagalnya Anda dalam mempertahankan penjualan kita? Mohon maaf, Pak, bukannya saya membela, Diam. tapi... Diam. Ini semua kesalahan kamu. Kamu sebagai manajer seharusnya mampu memetakan bagaimana keadaan pasar dan memikirkan strateginya. Saya tidak peduli. Panggil semua karyawan ke sini. Baik, Pak. Teman-teman, mohon maaf ya mengganggu waktu istirahatnya, tapi ini kita ada penting nih buat bicarain. Jadi kalian dipanggil buat ke ruangan bos sekarang. Oke, Bu. Yuk. Masuk. Masuk dulu di sini aja. Enggak, kamu di sini. Baik. Kakak-kakaknya di sini paham kenapa saya panggil di sini? Tidak, Pak. Mungkin kalian sempat mendengar dari Mbak Nana terkait keputusan yang saya ambil. Belum sih, Pak. Oke, saya akan jelaskan. Saya dengan berat hati mengambil keputusan akan mem-PHK berbagai lini departemen yang ada di perusahaan kita karena berkaitan dengan permasalahan yang ada di perusahaan kita, yaitu penurunan penjualan yang cukup drastis. Berdasarkan grafik yang ada, kita akan kolaps jika membiarkan hal ini terjadi. Saya sudah memikirkan berbagai solusi, entah itu penurunan gaji, penurunan jam kerja, dan lain-lain. Tapi tidak bisa. Saya mengambil keputusan bersama para manajer akan melakukan PHK. Pak, emang nggak ada cara lain ya selain nge-PHK karyawan?
Semuanya harap tenang. Saya mohon hadapi masalah dengan tenang. Saya akan mengambil keputusan secara profesional dan tertutup terkait masalah pemecatan atau PHK ini. Tentunya saya akan fair dalam memecat karyawan saya. Dalam tanda kutip, di sini saya akan menyampaikan secara langsung terkait pemecatan mereka, alasan demi alasan. Dan tentunya saya juga akan mempertimbangkan terkait kompensasi yang akan mereka dapatkan. Mereka juga berjasa bagi perusahaan saya. Saya merasa mereka adalah aset bagi saya. Tapi bagaimana lagi jika keadaan perusahaan sudah jatuh sejauh ini? Itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Harap semuanya menerima. Baik Bapak, saya dan teman-teman akan diskusikan ini di luar dulu dan diskusikannya sesuai by data, dan saya juga ada usulan untuk merekomendasikan mereka yang ter-PHK dimasukkan ke perusahaan-perusahaan yang mungkin Bapak kenal dan punya relasi. Apakah bisa Pak? Oke, cuma tetap ingat pesan saya, Kak. Jaga keputusan ini jangan sampai bocor di luar. Dan juga tunggu keputusan saya hingga besok pagi terkait siapa saja yang akan saya PHK. Baik Bapak, kami tunggu informasinya ini Pak. Baik, silakan keluar. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, silakan keluar. Teman-teman, mohon maaf sekali ya atas kejadian hari ini, tapi saya di sini berjanji, misal nih ada salah satu dari kalian yang kena PHK, saya janji akan saya carikan pekerjaan baru yang sesuai dan layak dan kayak pekerjaan kalian kali ini, yang ini. Ya, mohon maaf sekali lagi ya teman-teman. Baik, terima kasih Ibu atas perhatiannya dan cara Ibu menenangkan kami semua. Saya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih juga atas usaha Ibu untuk mencarikan kami pekerjaan baru apabila kami berdua akan di PHK atau bagaimana. Ya, begini ya teman-teman, ini tuh sebenarnya bukan salah kalian kok, ini tuh pure salah dari saya. Jadi ini berdampak ke kalian. Saya juga minta maaf banget atas kejadian ini. Jadi kalian jangan merasa bersalah ya teman-teman, ini bukan salah kalian, ini pure salah saya. Mohon pengertiannya teman-teman, sekali lagi mohon maaf. Sudah teman-teman, bisa berkegiatan kembali ya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih sudah mau bekerja dan berjasa untuk perusahaan ini ya. Silakan teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Pak. Oh iya, pagi. Mbak Nana, ayo ikut ke ruangan saya sekalian. Saya butuh bicara sama memberikan data. Siap Pak. Ngapain, Mbak? Ya. Duduk. Kak, biasa aja. Datanya lupa saya kirim semalam. Maaf ya. Enggak apa-apa Pak. Sekarang datanya saya kirim dulu. Kak Nana. Sudah ya? Iya Pak, sudah. Ada apa? Kok masih di sini? Ngapain? Jadi gini Pak, saya mau tanya ini kenapa yang dipecat Arum ya Pak? Karena menurut saya Arum sama Uma itu benar-benar berpotensi banget untuk perusahaan kita. Jadi apakah tidak ada orang lain yang bisa dipecat Bapak? Jadi begini Mbak, menurut saya ini berdasarkan asumsi saya terlebih dahulu. Saya melihat kinerja mereka berdua sama, setelah itu juga mungkin bakatnya sama, skillnya sama, sehingga untuk penggajian mereka berdua apabila bekerja secara bersamaan itu kurang bisa efektif untuk sekarang. Oleh karena itu ya saya harus terpaksa memilih salah satu. Ya saya pilih Uma. Jadi ya sudah, itu saja alasannya. Begitu ya Pak. Baik Pak, saya akan sampaikan dulu ke Arum Bapak. Terima kasih sekali lagi. Oke, silahkan keluar dari ruangan saya. Baik Pak, Terima kasih ya. Bapak. Oke, sama-sama. Goodbye. Pagi Bu, nitip kopi nggak nih hari ini? Ya deh Rum, boleh yang kayak biasanya ya, americano. Oke. Rum, tunggu bentar dong Rum, sini dulu deh. Iya Bu, kenapa? Duduk dulu sini ya.
Ada yang mau saya omongin nih. Oke. Jadi gini Rum, dengan berat hati banget nih. Mungkin ini agak ganggu mood kamu ya nih, pagi-pagi banget tadi udah nawarin saya kopi, beliin apa segala macam. Tapi ini kayaknya bener-bener saya pengen sampaikan ke kamu karena bos kita nih lebih milih untuk ngelepasin kamu nih. Wah, kok saya, Bu? Emang alasannya kenapa? Kan kinerja saya akhir-akhir ini juga bagus, terus saya nggak pernah bolos kerja. Emang alasannya apa? Tapi saya akan merekomendasikan kamu kok ke perusahaan lain dengan pekerjaan yang relevan sama yang kamu kerjain sekarang nih. Terus habis itu juga nanti akan ada kompensasi yang sesuai dan layak buat kamu. Baik Ibu, kalau keputusan itu emang jalan terbaik, saya akan menerima secara lapang dada. Dan juga saya terima kasih atas bimbingan Ibu selama ini di perusahaan ini, sangat membantu saya. Sekali lagi saya berterima kasih atas kinerja Ibu ke saya. Saya juga berterima kasih sekali kamu sudah mau bekerja di perusahaan kami, dan kinerja dedikasimu itu sangat-sangat bagus di perusahaan kami. Nantinya di perusahaan baru saya harap kamu bisa lebih nyaman dan lebih berkembang dan juga dapat bos yang lebih bagus ya Arum, tidak kayak bos kita yang di sini. Ya sekali lagi terima kasih ya Arum, semoga betah di perusahaan yang baru. Bu, terima kasih atas pemberitahuannya. Ya sama-sama ya Arum. Sekarang mungkin bisa kembali beraktivitas lagi ya. Terima kasih Ibu. Ya Arum. Kopinya jadi? Ya, yuk aku yang traktir ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi kita mulai ya. Jadi saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan sekalian. Ini mohon maaf banget kita meet-nya, pertemuannya dadakan banget. Jadi semuanya masih sibuk dan juga bos kita kayaknya juga masih ada di luar kota nih rekan-rekan sekalian. Jadi mau tidak mau kita melakukannya secara online di Zoom meeting ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja saya berikan waktu dan kesempatannya untuk bos kita. Silakan. Oke, terima kasih Kak Dona. Selamat sore semuanya. Mohon maaf karena saya tidak bisa menghadiri meeting secara langsung, tidak bisa memberikan semangat kepada saudara-saudara secara langsung. Sebelumnya saya ingin menyampaikan alasan kenapa banyak dari teman-teman kita ataupun partner-partner Anda sekalian itu banyak yang mungkin dipecat atau dikeluarkan dari perusahaan kita. Mungkin ini sedikit berita duka juga, bahwasanya sekedar memberitahukan apa yang terjadi pada perusahaan kita, sekaligus ini menjadi alasan mengapa saya mengambil keputusan yang sangat berat ini, dan pada akhirnya saya memecat banyak karyawan saya atau anak buah yang saya cintai semuanya. Jadi perusahaan kita per 1 tahun ini banyak mengalami penurunan dari segi penjualan kita, sehingga itu mempengaruhi profit yang masuk ke perusahaan kita dan mempengaruhi berbagai aspek operasional kita dan berbagai hal lainnya, sehingga mau tidak mau saya beserta jajaran manajerial memutuskan untuk melakukan sedikit pemangkasan badan organisasi untuk mengoptimalkan atau mengefisiensikan biaya operasional kita, karena antara income dan output kita gap-nya cukup besar. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah sudah keluar dari perusahaan, saya benar-benar minta maaf, tapi saya orangnya fair. Dalam artian ketika saya mengeluarkan suatu kebijakan ataupun suatu keputusan, saya tidak membuat sesuatu itu secara mentah-mentah atau secara omong kosong saja, teman-teman. Akan tetapi saya melakukan berbagai pertimbangan, termasuk saya juga memberikan kompensasi kepada seluruh karyawan saya yang terdampak dari gagalnya istilahnya badan perusahaan kita atau manajerial kita dalam melakukan penjualan produk kita. Nah, dari sini mungkin saudara-saudara yang terdampak akan mendapatkan kompensasi beserta direkomendasikan ke pekerjaan yang baru. Nah, teruntuk saudara-saudara karyawan yang saat ini masih bertahan atau kami pertahankan di dalam perusahaan kami, saya harapkan ke depannya dapat
semakin terpacu agar agar kita semua mampu berkembang pesat kembali, mampu bangkit kembali menjadi perusahaan yang kuat, teman-teman. Kita mampu mencapai sustainability kembali, teman-teman. Nah, dari situ saya mengharapkan kinerja dari masing-masing divisi itu bisa maksimal, teman-teman. Tidak hanya kinerja, tapi juga tunjukkan loyalitas kalian, tunjukkan rasa semangat kalian, tunjukkan inovasi kalian semua. Karena apa? Kita semua di sini satu bagian dan apa ya? Bagian keluarga serta mungkin ya kita satu badan dalam perusahaan ini, teman-teman. Oleh karena itu, saya berharap dan meminta tolong kepada saudara-saudara semuanya untuk menguatkan tekad, mari kita bangun perusahaan ini secara bersama. Perusahaan ini milik saya, tapi juga milik kalian semua. Tidak akan ada saya, tidak akan ada perusahaan ini tanpa adanya kalian. Oleh karena itu, saya bisa mengatakan kalian semua itu juga semangat saya. Maka, ayolah, mari kita saling memberikan timbal balik satu sama lain. Apabila saudara-saudara karyawan yang ada dari masing-masing divisi bekerja dengan keras, memberikan inovasi baru atau memberikan istilahnya input-input baru bagi perusahaan, insight baru, udara baru, maka tentunya saya juga tidak akan tinggal diam, teman-teman. Saya juga akan memberikan banyak insentif maupun berbagai penghargaan lainnya. Istilahnya, mari di sini kita grow up bareng, teman-teman. Ya, agar apa? Diharapkan ke depannya kita bisa sama-sama berkembang, bisa membesarkan nama perusahaan ini hingga mungkin menjadi perusahaan yang terbaik dalam bidang kita, teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin kurang lebihnya itu sedikit kata-kata dari saya. Saya juga berusaha memberikan motivasi sebisa saya. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara karyawan semua dan juga jajaran manajer karena join ke dalam Zoom ini. Tapi karena saya masih ada urusan di luar kota yang cukup mendadak, akhirnya saya terpaksa seperti ini. Nah, tapi sebenarnya saya ingin datang langsung menyemangati saudara-saudara semuanya. Karena saya merasa kalian semua adalah bagian dari keluarga saya dan ikut membangun atau berpartisipasi dalam perusahaan ini. Terima kasih Kak Dona, saya kembalikan kepada Kak Dona. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kalimat motivasinya nih buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Saya di sini juga mau menambahkan sedikit ya. Untuk rekan-rekan yang masih bertahan di sini, kalian semua itu memang terpilih karena punya kompetensi yang sangat amat bagus. Maka dari itu, kalian kami jaga dan kami tidak keluarkan begitu ya teman-teman. Jadi kami sebagai jajaran petinggi sangat amat memohon teman-teman untuk motivasinya, untuk memunculkan rasa-rasa apa ya keinginan untuk memajukan perusahaan gitu teman-teman, karena memang akhir-akhir ini merupakan akhir-akhir yang cukup berat ya buat kita semua di sini, sampai-sampai harus memecat atau mem-PHK beberapa teman-teman. Tapi sekali lagi saya berharap kita semua bareng-bareng bisa maju bersama untuk memajukan perusahaan dan agar perusahaan ini bisa sustainable untuk tahun-tahun ke depannya. Sekian dari saya. Eh, apakah sudah bisa saya tutup ya ini, Pak? Atau Bapak masih ada satu dua kalimat lagi? Kalau sudah tidak ada, mau saya tutup ini, Bapak. Oh, baik Kak Dona, mungkin sudah tidak ada, mari kita cukupkan. Saya juga masih ada sedikit kesibukan. Saya persilakan untuk saya kembalikan ke Kak Dona, silakan ditutup dan mungkin saya kembalikan kepada teman-teman waktu dan tempatnya juga. Mari. Ya, baik, Bapak. Terima kasih. Baik, teman-teman. Sepertinya meetingnya sudah cukup sampai di sini terlebih dahulu. Mungkin nanti ada lebih-lebihnya akan kami teruskan ke grup WhatsApp ya teman-teman. Tapi sepertinya sejauh ini masih belum ada. Jadi terima kasih teman-teman atas ketersediaannya untuk mengikuti meeting online yang cukup sebentar ini ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.